Tuan Chunma, izinkan kami yang membalaskan dendam sekte iblis. Saat Chen Yujang mengatakan itu, Jegal Bohyun benar-benar terkejut. Chunma, di seluruh dunia murim, tidak ada yang tidak mengenal gelar Chunma. Itu adalah gelar yang dipuja dalam Ordo Iblis Langit. Gelar itu diberikan kepada orang yang terkuat dalam sejarah murim. Seperti halnya ulama dari fraksi lain, layaknya biksu tertinggi dari kuil Shaolin dan tempat lahirnya seni bela diri dari wilayah Jianghu, sosok yang disebut Chunma itu telah menjadi sebuah legenda. Legenda di antara dunia murim. Semua pendekar tahu tentang hal itu. Chunma adalah pendiri sekte iblis. Namun kemudian muncullah Chunyeun, Chunma generasi kedua yang telah menggemparkan seluruh murim lebih dari 1000 tahun yang lalu. Dikenal juga bahwa dia adalah Chunma yang terakhir. Karena Chunyeun tiba-tiba menghilang tanpa menurunkan gelarnya pada siapapun. Kukira tidak ada Chunma lagi di sekte iblis. Sejak menghilangnya Chunma generasi kedua, tidak ada pendekar yang menonjol di sekte iblis seperti dirinya. Sampai saat ini, semua orang di asosiasi murim tahu bahwa Ordo Iblis Langit telah terpecah sejak perusahaan mereka dibubarkan. Tapi sekarang, Chen Yujang, orang yang ingin menjadi seorang lord dalam sekte iblis, bertindak seperti pengikut di hadapan pemuda itu. Tuan Chunma, sekali lagi, hamba memohon, berikanlah aku dan para anggota ini kesempatan untuk membalas dendam atas nama sekte iblis. Tuan Chunma, hamba mohon, berikan kami kesempatan. 8 eksekutif senior grup Yongchun berteriak mengikuti kata-kata Chen Yujang. Sejak pembubaran perusahaan Langit Hitam, mereka semua telah menunggu kesempatan seperti ini datang. Mereka sangat ingin membalas dendam. Darah mereka mendidih saat mereka memikirkan kesulitan seperti apa yang telah mereka alami selama ini. Jadi, pemuda itu adalah orang dari sekte iblis. Dengan ini, semua pendekar yang ada di sana, termasuk Jegal Bohyun, yakin akan satu hal. Pemuda mengerikan yang membuat seluruh grup Yongchun berlutut adalah anggota sekte iblis. Lalu Hwang Boyun menggigit bibirnya dan berkata, "Jadi inikah alasan Anda mencoba untuk membunuh kami semua? Pembalasan karena sekte iblis telah dihancurkan? Para pemuja iblis telah dihancurkan. Lalu mengapa balas dendam kepada kami?" Setelah Hwang Boyun mengatakan itu, 2 pedang es yang sedang melayang di langit terbang dan menembus kedua pahanya. Karena tertancap pedang es, kakinya melemah dan Hwang Boyun berlutut. "Kau menyebut kami apa? Pemuja iblis?" "Tadinya aku berpikir untuk tidak memberikan hukuman kepadamu, karena kupikir kau tidak seperti mereka. Tapi ternyata kau sama saja dengan mereka." Pendekar murim yang berada di sana padahal tidak ada satupun yang berani mengatakan apapun. Namun Hwang Boyun lancang mengatakan itu. "Sebenarnya kau ini siapa? Hah? Aku tidak pernah mendengar tentang pendekar sepertimu dalam sekte iblis." Lord sekte iblis saat ini sedang berada dalam penjara. Dan 3 orang keturunannya yang memperebutkan gelar Lord tidak sekuat Chunyeun. Tiba-tiba, Direktur Hwan Myung-oh mengarahkan pedangnya ke tenggorokan Hwang Boyun dan berkata, "Kau
tidak punya hak untuk bertanya tentang hal itu. Hwang Boyun kaget. Dia terdiam. Dia hanya menatap Hwan Myung-oh. Karena dia telah mengirim mata-mata pada grup Yongchun, jadi dia tahu siapa Hwan Myung-oh ini. Hwan Myung-oh adalah salah satu eksekutif dalam grup Yongchun. Kurang ajar. Diperlakukan seperti itu oleh Hwan Myung-oh, Hwan Boyun tidak bisa menyembunyikan kemarahannya. Jika bukan karena ada Jun Yoon di sana, dia bisa saja mengalahkan Hwan Myung-oh segera. Kau pasti benar-benar menunggu hari seperti ini tiba, kan? Dengan kesal Hwang Boyun mengatakan itu. Tapi menyaksikan kemarahan Hwang Boyun, Hwan Myung-oh tersenyum sangat puas. Bagaimana tidak, ini adalah hari dendamnya terbalaskan. Selama hampir 27 tahun, ia menghabiskan setiap hari hidup dalam rasa malu. 27 tahun hidup dalam bayangan mata-mata, dan dia tidak dapat melakukan apa-apa. Bahkan kelompok Yongchun berjuang untuk bersembunyi di dalam bayangan. Namun saat ini, Hwang Boyun, anggota fraksi keadilan, salah satu dari 3 fraksi utama, berlutut di hadapannya. Betapa bahagianya batinnya saat ini. Lalu di tengah keheningan itu, Jun Yujang berkata lagi kepada Jun Hyun, "Tuan Junma, kumohon berikanlah hamba kesempatan untuk membalaskan dendam sekte iblis." Kau ingin sebuah kesempatan? Benar, Junma. Jun Yujang mengatakan itu sambil menggenggam pedangnya dengan erat. Dia sudah sangat ingin segera membantai semua pendekar jika Jun Yeon memberikannya perintah. Saat itu tiba-tiba ada seseorang yang berteriak, "Tapi ini tidak adil." Orang yang berteriak itu bernama Chae Sun, presiden perusahaan furnitur Mokyang, salah satu eksekutif asosiasi Murim. Dia lalu melanjutkan kata-katanya dengan wajah penolakan. "Klan pedang Mokyang kami tidak ada hubungannya dengan sekte iblis. Bukankah ini tidak adil jika kau membunuh kami semua di sini?" Apa yang dikatakannya itu memang benar. Klan pedang Mokyang hanya bergabung dengan asosiasi Murim sejak 15 tahun yang lalu. Dan itu adalah klan yang tidak ada hubungannya dengan insiden yang terjadi 27 tahun yang lalu. Apakah benar mereka tidak ada hubungannya dengan ini? Jun Yeon menatap Jun Yujang dan menanyakan hal itu. Jun Yujang menganggukkan kepalanya, tanda jawaban itu benar. Lalu ada orang lain lagi yang berteriak, "Klan kami juga bergabung dengan asosiasi Murim 10 tahun yang lalu. Sama seperti klan pedang Mokyang. Kami tidak ada hubungannya dengan sekte iblis." Bahkan hal itu terus terjadi. Orang-orang terus berteriak sana-sini mengatakan bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi 27 tahun yang lalu. "Iya, itu sama dengan sekte kami. Kami tidak ada hubungannya dengan sekte iblis." "Benar, klan kami juga tidak ada hubungannya dengan sekte Anda. Percayalah pada kami." Mereka semua berjuang untuk mendapatkan pengampunan. Tidak masuk akal bagi mereka yang tidak terlibat dalam insiden yang terjadi 27 tahun yang lalu terkena hukuman. Sangat mengecewakan melihat mereka ingin keluar hidup-hidup dan membiarkan rekan-rekan mereka mati. "Direktur Ma, apakah kau benar-benar ingin menyelamatkan klanmu sendiri? Aku hanya menuntut keadilan. Bagaimana mungkin aku menerima hukuman atas dosa yang tidak pernah kulakukan?" "Iya, Direktur Ma benar. Jika dia mencari seseorang yang harus bertanggung jawab, maka orangnya itu adalah kau." "Iya benar. Apakah kau ingin membuat semua orang yang ada di sini membungkuk kepadanya hanya untuk menyelamatkan lehermu?" Mereka
yang tadinya tergabung dalam asosiasi Murim sekarang mulai berdebat. Jegal Bohyun yang menyaksikan aksi mereka itu auto migrain. Tadinya dia menyangka bahwa anggota asosiasi Murim akan memiliki rasa persatuan. Tapi apa-apaan ini semua? Kacau balau. Apakah memang seperti ini sifat asli manusia? Kali ini mereka yang dalam keadaan terpecah belah. Jegal Bohyun yang sedang migrain menatap seseorang. Dia menatap Ju Moon Pyong. Ju Moon Pyong bergabung dengan asosiasi Murim 16 tahun yang lalu sebagai eksekutif di cabang kota Jinan. Bersama dengan yang lainnya, dia adalah seseorang yang tidak ada hubungannya dengan peristiwa yang terjadi 27 tahun yang lalu. Dia terus diam merenung dalam ketakutan sampai sekarang. Bagaimana ini? Paling tidak, aku harus punya klan pendukung. Tiba-tiba Jegal Bohyun memiliki ide. Dia segera mengirim pesan telepati kepada Ju Moon Pyong. Pemimpin Ju. Ketua Jegal, ada apa? Karena kita tidak punya banyak waktu, aku akan langsung to the point. Bukankah kau tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi 27 tahun yang lalu? Katakan saja hal itu kepadanya. Tetapi bagaimana mungkin aku dapat mengatakannya? Melakukan hal seperti itu hanya untuk hidup di antara orang-orang sekte iblis yang bertujuan untuk menghancurkan keadilan. Aku mengerti betapa besarnya jiwa keadilanmu. Tapi tolong dengarkan. Jika Anda dapat selamat, Anda akan dapat memberitahu kepada badan utama asosiasi Murim tentang hal ini. Ju Moon Pyong menatap Jegal Bohyun dengan tatapan kaget. Apa yang Jegal Bohyun katakan adalah untuk memberitahu seluruh asosiasi Murim tentang apa yang terjadi saat ini. Jika kabar ini dapat terungkap, maka orang yang selamat akan bisa menjadi saksi. Tapi Ketua Jegal, tolonglah pemimpin Ju demi keadilan. Ju Moon Pyong akhirnya mengangguk, tanda dia memahami. Memang benar apa yang dikatakan oleh Jegal Bohyun. Jika dia dapat selamat dan mengungkapkan fakta ini, maka semua orang akan berkumpul dan menghancurkan sekte iblis. Dengan tekad, Ju Moon Pyong juga mengangkat tangannya dan berteriak. Klan bijaksana kami juga bergabung dengan asosiasi Murim 16 tahun yang lalu. Dan kami tidak melakukan apapun pada sekte Anda. Pada akhirnya, 29 klan menyatakan bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan kejadian 27 tahun yang lalu. Jika dihitung secara individu, maka ada 187 pendekar. Tuan Junma, apakah kita akan mengampuni nyawa mereka? Direktur Hang Yurin bertanya kepada Chun Ye-won. Direktur Hang Yurin berpendapat bahwa jika membiarkan mereka tetap hidup hanya karena mereka tidak ada hubungannya dengan sekte iblis, maka akan menjadi masalah di kemudian hari nanti. Tuan Junma, aku yakin mereka pasti akan menusuk kita dari belakang nanti. Anggota grup Yongchun lainnya mengangguk, tanda setuju dengan pendapat itu. Bahkan jika mereka tidak ada hubungannya dengan peristiwa di masa lalu, mereka pasti cepat atau lambat akan memunggungi sekte iblis seperti yang mereka lakukan saat memunggungi asosiasi Murim saat ini. Tuan Junma, kita harus membunuh mereka semua. Mendengar pendapat itu, Chai Shun dari klan lain berteriak. Aku berjanji, aku tidak akan pernah mengkhianati sekte Anda atau menusuk dari belakang. Aku bersumpah. Kami juga bersumpah tidak akan melakukan hal itu. Tolonglah, kasihanilah kami. Pada ucap janji satu orang itu, akhirnya semua orang mulai memohon.
mereka semua tidak ingin mati. Lalu, Jun Yeun menatap Jun Yujang dan bertanya, "Jun Yujang, jika saat ini kau adalah seorang lord dari sekte iblis, maka apa yang akan kau lakukan?" Ketika dia diminta untuk mengungkapkan pendapatnya secara tiba-tiba, Jun Yujang terkejut. Sang Chunma tidak hanya meminta pendapatnya, tetapi bertanya kepadanya tentang apa yang akan dia lakukan jika dia adalah seorang lord. Leluhur sedang memujiku. Dia menyadari bahwa leluhurnya sedang mengujinya. Jun Yujang yang menyadari bahwa dia harus menghadapi ini untuk mendapatkan pengakuan dari sang Chunma, merasa dilema. Sebagai seorang lord, dia harus menjadi orang yang bijaksana. Wajahnya terlihat sedang berpikir. Lalu, saat dia mendapatkan jawabannya, wajahnya terlihat cerah. "Tuan Chunma, saya telah mendapatkan solusi untuk masalah ini. Bisakah Anda mempercayakan ini kepada saya?" "Ya, lanjutkan. Kuserahkan hal ini padamu." Jun Yeun memberikan izin. Lalu, Jun Yujang melangkah ke depan dan menatap para pendekar murim yang memohon untuk hidup mereka. "Tadi, kalian semua mengatakan bahwa kalian tidak akan pernah menentang sekte iblis." "Iya, benar. Kami berjanji." Chaesun refleks menjawab pertanyaan Jun Yujang itu. Lalu Jun Yujang melanjutkan kata-katanya. "Kalau begitu, jika kau ingin selamat, bersumpahlah." Bukankah tadi kami sudah bersumpah bahwa kami tidak akan pernah membocorkan hal ini kepada siapapun?" "Oh, tidak. Bukan itu maksudku. Bersumpah setialah pada sekte iblis." Mendengar kata-kata Jun Yujang itu, mereka semua terkejut. Rencana mereka hanya untuk mengkhianati sekutu mereka saat ini untuk dapat bertahan hidup. Namun, Jun Yujang sekarang meminta mereka untuk bersumpah setia pada Ordo Iblis Langit. Tampak jelas kebingungan di wajah mereka. Dan Jun Yujang melanjutkan kata-katanya. "Aku akan mengampuni siapapun yang bersumpah setia kepada sekte iblis. Tetapi jika tidak, kami tidak akan bisa mempercayai apapun yang Anda katakan." Mendengar kata-kata Jun Yujang yang tegas itu, para pemimpin klan jatuh dalam keputusasaan. Ini adalah satu-satunya cara mereka untuk tetap bertahan hidup. Tetapi mereka harus hidup dalam rasa malu. Tetapi ternyata ada orang yang tidak pikir panjang. Dia adalah Chaesun dari klan Pedang Mokyang. Dia segera berlutut dan bersumpah. "Klan Pedang Mokyang kami bersumpah setia pada Ordo Iblis Langit. Sebagai bukti, perusahaan kami akan beroperasi sebagai afiliasi dari grup Yongchun." Dia benar-benar pengkhianat. Saat Chaesun bersumpah, orang-orang mulai mengkritiknya. Chaesun merasa malu mendengar kritikan itu. Dia hanya memejamkan matanya. Namun, dia bertahan karena keinginannya untuk melestarikan klannya. Pada saat itu, tiba-tiba Jun Yujang menikam dada orang yang mengkritik Chaesun dengan pedangnya. Lalu setelah itu, Jun Yujang menatap semua pendekar murim yang berada di sana dan memperingatkan mereka lagi. Siapapun yang berani mengkritik anggota sekte kami akan mati. Peringatan dari Jun Yujang itu sangat efektif. Semua orang terdiam. Tidak ada yang berani mengkritik Chaesun lagi. Setelah dalam suasana keheningan sejenak, banyak pemimpin klan mengucapkan sumpah setianya kepada sekte iblis.